Kemarin Pak Cucun yang menjawab, tuh Mbak, konsisten aja. Tidak ada usulan apa-apa ke DPR juga ya. Jadi tetap kita konsisten bahwa undang-undang yang sudah jalan biarkan jalan. Kalau misalkan ada usul dari DPR atau dari pemerintah terkait undang apapun, bukan hanya undang-undang KPK ya, itu pasti ada mekanismenya. Ya apa, mau tanya apa? Ya Bu, pagi Bu, Tifal dari Kompas TV. Mau nanyain soal agenda Presiden hari ini di Amerika Serikat. Salah satunya kan ada KTT BOP juga Bu. Tadi dalam pidato Ibu juga sempat menyinggung keanggotaan kita di Dewan Perdamaian. Tapi di sisi lain ada Israel juga yang jelas sekutu eratnya Amerika Serikat dan masih menyerang Gaza. Di mata DPR, apakah ini akan sangat menantang buat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Dan hal apa rasanya yang perlu dipertimbangkan pemerintah saat ikut bergabung dalam KTT hari ini di Amerika Bu? Ya, yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan menjalankan politik bebas aktif tersebut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak akan terlalu menantang ya Bu, kalau dilihat perjuangan kita nanti di KTT itu akan tetap disuarakan oleh pemerintah Indonesia? Kan sudah jelas posisi kita dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu. Halo, selamat pagi Ibu, saya Naya dari CNN Indonesia. Ibu minta tanggapannya dari DPR terkait sekarang Pak Syaroni sudah dilantik kembali menjadi Wakil Komisi 3 setelah sebelumnya juga sempat dinonaktifkan. Seperti apa Bu tanggapannya? Siapa? Ya. Baik. Semua AKD di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan, karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapapun, gitu ya. Berarti alasannya memang sudah disetujui seluruh fraksi dan sudah 6 bulan berarti ya? Loh, ya, putusannya kan sudah ada di yang putusan pertama. Kemudian fraksi mengirim nama untuk siapa menduduki MKD itu, kita pimpinan berdasarkan usulan dari fraksi semua. Mbak izin, saya Delvira dari Liputan 6 mau tanya soal ada usulan RUU KPK dikembalikan menjadi versi lama. Kalau DPR melihatnya seperti apa? Apakah memungkinkan? Terima kasih. Kemarin Pak Cucun yang menjawab, tuh Mbak, konsisten aja. Tidak ada usulan apa-apa ke DPR juga ya. Jadi tetap kita konsisten bahwa undang-undang yang sudah jalan biarkan jalan. Kalau misalkan ada usul dari DPR atau dari pemerintah terkait undang apapun, bukan hanya undang-undang KPK ya, itu pasti ada mekanismenya. Fraksi dan anggota fraksi yang hadir lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian telah dipenuhi quorum sebagaimana ditentukan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Oleh sebab itu, dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat Komisi 3 DPR RI dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, mengawali penetapan penggantian pimpinan Komisi 3 DPR RI perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 58 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, pimpinan Komisi 3 DPR RI merupakan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi, dan paket yang bersifat tetap tersebut berlaku selama 5 tahun. Terkait dengan hal tersebut, pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Nasdem nomor F Nasdem 107 garing DPR RI garing 2 Romawi 2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Kapoksi Banggar dan anggota Banggar dari fraksi
Nasdem DPR RI, maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem mengalami perubahan. Yang semula Saudara Rusdi Mase Mapasesu A24 digantikan Dr. Haji Ahmad Saroni SEMI Kom A38. Hari ini Saudara Ahmad Saroni SEMI Kom A384 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A424. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, apakah Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMI Kom A384 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Terima kasih. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, dengan demikian telah disetujuinya pergantian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Maka susunan pimpinan Komisi 3 DPR RI menjadi sebagai berikut. 1. Dr. Haji Habibur Rahman SHMH, Ketua dari fraksi Partai Gerindra. 2. Dede Indra Permana Sudiro SHMH, Wakil Ketua dari fraksi PDIP. Dr. Haji Ahmad Saroni SEMI Kom, Wakil Ketua dari fraksi Partai Nasdem. 4. Mohrano Alfat SHMH, Wakil Ketua dari fraksi PKB. Dengan telah selesainya penetapan Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMI Kom A381 sebagai Wakil Ketua Komisi 3, saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendahulunya yang telah menunjukkan dedikasi selama lebih kurang 6 bulan selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan ucapan selamat kepada Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMI Kom A381 yang mendapat amanah untuk menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, khususnya kepada para pimpinan Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMI Kom untuk menempati kursi pimpinan, dan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI meneruskan rapat Komisi 3, dan izinkanlah saya meninggalkan rapat ini karena masih ada agenda yang lain. Kita serahkan palu sidang dulu. Kabak bisa, saya langsung tanda tangan supaya langsung sah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.